Selamat datang kembali di channel Joserio. Kembali kami hadir di rangkaian video advokasi literasi seri yang ke-7. Tema yang diangkat untuk seri ke-7 ini adalah serba kebetulan. Oh iya, seri advokasi literasi ini ditujukan untuk mencatat atau lebih tepatnya merekam perjalanan hidup diriku dan tentu saja bersama keluargaku dalam menghidupi berbagai kegiatan literasi. Seri ini juga dibuat sebagai implementasi nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh SMA Kolese de Brito, yaitu komitmen. Nah, minggu lalu di seri sebelumnya, aku mengangkat perbincangan dengan Mbak Ayun, seorang pegiat literasi yang dikenal luas karena gerakan kulkas bukunya. Kalau kalian belum menonton seri sebelumnya, kalian bisa mengecek sendiri di channelku atau bisa mengklik di kiri bagian atas, nanti muncul. Bagi kalian yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, baik, untuk menghemat waktu, mari kita segera masuk ke inti perbincangan, yaitu serba kebetulan. Kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu Bu Ida. Siapakah beliau? Bu Ida adalah sosok seorang ibu yang pantang menyerah dalam menghidupi advokasi literasi itu sendiri. Namun, sebelum bertemu langsung dengan Bu Ida, mari kita berbincang dulu dengan ayahku. Perbincangan kita selalu konsisten terkait dengan literasi, baik secara konseptual maupun pelaksanaan teknisnya. Di satu sisi, kita selama ini tinggal di Kalasan, Yogyakarta. Di lain pihak, Ibu Ida sendiri berdomisili di Dusun Sirahan Salam, Magelang. Nah, kira-kira bagaimana sih Bapak sampai bisa berkenalan dengan Bu Ida? Baik, terima kasih Rio. Jadi kurang lebih 3 tahun lalu Bapak itu bersama tim dari Consulting Group PT Sinergi Visi Utama bertemu dengan beliau, yaitu Ibu Ida itu tepatnya di bulan Oktober 2017. Jadi waktu itu bersama dengan tim dari Consulting Group ini, Bapak bekerja untuk menyusun kebijakan tentang perpustakaan daerah. Ini merupakan pekerjaan dari pihak Pemda Magelang yang dipercayakan ke kami. Nah, kajian perpustakaan ini sendiri didasarkan pada satu realitas penuh ketegangan dengan 2 titik ekstrim yang saling berseberangan. Jadi di satu sisi itu ada keyakinan yang kuat bahwa bidang literasi ini adalah satu hal fundamental yang dinilai membentuk karakter dasar manusia dan masyarakat. Jadi artinya kalau negara kita mau menjadi bangsa yang kuat, jadi orang-orangnya juga harus menjadi pembaca yang kuat juga. Nah, di lain pihak ada studi yang menegaskan bahwa tingkat literasi di masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Jadi dari 1.000 orang itu hanya ada 1 orang yang sungguh-sungguh membaca. Dan ini kan menjadi angka yang bikin hati miris. Yang disampaikan Bapak itu memang benar-benar mengkhawatirkan. Penelitian yang menyingkap rendahnya tingkat literasi di Indonesia memang menjadi fakta tak terbantahkan lagi. Tapi sikap dasar dari Bapak dan tim sebagai peneliti itu apa? Apakah lalu pesimistik, terutama karena memang realitas benar-benar buruk dan tidak ada jalan keluarnya? Jadi kami sebagai tim peneliti tentu tidak boleh begitu saja menelan mentah-mentah dari hasil studi apapun. Di satu sisi, penelitian itu sendiri didasarkan pada survei kuantitatif yang bersifat generalistik, bersifat umum, dan tidak pernah mengangkat kisah-kisah inspiratif yang bersifat kualitatif. Nah, sebagai tim peneliti kami mengajukan satu pertanyaan pokok. Potensi apa saja yang dimiliki oleh masyarakat Magelang terkait dengan aktivitas literasi macam ini? Dan akhirnya kami bisa menemukan Taman Bacaan Ibnu Hajar yang berada di dekat aliran Kali Putih. Jadi pada tahun 2017 itu daerah yang kami kunjungi itu masih menyisakan tanda-tanda menyedihkan selepas
porandakan oleh dua macam bencana. Yaitu yang pertama bencana erupsi Merapi tahun 2010 dan kemudian dilanjutkan bencana lahar dingin 2011 atau 1 tahun sesudahnya. Nah, sekali lagi yang menjadi menarik adalah bahwa pertanyaan dalam riset kami itu terjawab melalui perjumpaan dengan Ibu Ida ini. Pertama, kami menemukan adanya api yang berkobar untuk menghidupi literasi ini. Jadi perlu diketahui bahwa Ibu Ida dan suaminya yaitu Pak Endro itu bukan dari golongan dengan ekonomi yang berkelimpahan. Namun mereka itu berbagi semangat untuk melayani sesama masyarakat sekitar dari kondisi apa adanya. Dan yang kedua, Taman Bacaan Ibnu Hajar benar-benar terpuruk kan hampir seluruh dusun Siram terimbas lahar dingin, lumpur, pasir, batu dengan berbagai ukuran dari Kali Putih itu meluap menggenangi daerah itu sampai setinggi lebih dari 1 meter. Koleksi buku-buku pun banyak yang hilang. Namun Bu Ida tidak patah. Dan beliau justru dikuatkan oleh bencana ini. Dan kita akan mendengar kisah-kisah beliau melalui perbincangan yang kamu lakukan ini. Ya. Terima kasih ya Bu Ida sudah bersedia menjadi narasumber di acara advokasi literasi ini. Pertama, bisa diceritakan mengapa kok Bu Ida itu tergerak untuk menyediakan materi literasi dan dari mana bahan-bahannya. Buku itu kan mahal gitu ya. Terima kasih Mas Rio. Kaget juga didatangi jenengan yang terakhir kali saya melihat masih kecil, sekarang sudah besar ternyata. Iya. Begini Mas Rio, saya memang dari tahun 2006 ya kami mendirikan Taman Bacaan Masyarakat itu karena melihat bahwa di desa sekecil ini itu anak-anak bermain tapi tidak ada sentuhan sedikit pun ke literasi ya, jadi mereka bermain bebas. Jadi saya berpikir alangkah indahnya kalau dan alangkah bermanfaatnya kalau anak-anak itu juga disentuh dengan bahan-bahan bacaan. Tapi tentu saja kita realistis ya, di desa seperti ini bahan bacaan kan memang orang tua mereka nggak bisa menyediakan karena memang mahal, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari mereka saja mungkin belum cukup. Jadi kita berpikir keras bagaimana kita bisa menyediakan sebuah tempat di mana anak-anak bisa membaca, semacam perpustakaan. Nah, ini paling cocok ini memang berbentuk taman bacaan yang ada di masyarakat. Nah, tentu saja kita berpikir dari mana itu bahan-bahan bacaan, karena kita sendiri juga bukan orang yang berlebih juga, tapi karena niat baik itulah kita seakan-akan diberi jalan oleh Allah ya, diberi kemudahan. Kok tiba-tiba saja niat baik saya ini mendapatkan jalan yang begitu lancarnya, itu dalam suatu kebetulan. Nah, ini yang saya yakini kadang-kadang kebetulan itu ternyata memang tidak sekedar kebetulan, saya yakinnya itu. Karena ketika saya mendirikan Taman Bacaan Masyarakat, tentu saja saya hanya memanfaatkan buku-buku bacaan yang saya sediakan, saya belikan untuk anak saya sudah menginjak besar, bahan bacaan itu sudah tidak dibaca lagi, lah itu saya taruh di garasi, kemudian suami saya kebetulan dengan penuh kerelaan membuatkan, karena kasihan melihat saya hanya menaruh buku-buku, anak-anak pada berebut di garasi, membuatkan sebuah gazebo, meskipun gazebo sangat sederhana, itu buatan suami saya sendiri yang sebagai yang sekarang berfungsi sebagai ruang baca luar itu. Kemudian di situ saya mulai melihat bahwa ternyata lingkungan ini benar-benar kebun liar ya, tidak ada desain untuk taman baca, taman bermain, benar-benar liar. Setelah ada gazebo, terpikir wah ini betul-betul bisa dikembangkan untuk Taman Bacaan Masyarakat. Nah, kebetulan waktu itu
karena kami pusing dari mana kita mendapatkan bukunya. Kalau kita beli sendiri jelas nggak mungkin, saya nggak punya duit, apalagi saya hanya suami saya hanya pegawai negeri kecil dan saya sendiri waktu itu belum bekerja juga, cuma bekerja serabutan lah untuk ini. Kemudian saya bertemu dengan seseorang yang namanya Bapak Sutrisman. Nah itu yang awal mula Bapak Sutrisman itu kebetulan karena beliaunya juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Ketemulah kami di sebuah acara di Purworejo. Kemudian kebetulan saya nunut. Saya ikut beliau ketika pulang. Nah, ketika itu beliau menanyakan kegiatan Bu Ida itu sebetulnya apa. Nah, saya dengan spontan saya mengatakan saya itu sebetulnya tidak bekerja secara secara formal, tapi saya hanya berkegiatan kecil-kecilan gitu. Kemudian saya juga terus kalau di rumah kegiatannya apa? Saya punya taman bacaan kecil, jadi saya senang melihat anak-anak berebut membaca. Loh, taman bacaannya di mana? Di desa. Ya, setelah itu, wah saya kok tertarik kalau ada sebuah taman baca yang ada di desa. Nah, disitulah kemudian kapan-kapan saya boleh mampir, boleh, monggo. Nah, Pak Tresman, bermula dari Pak Tresman itu rawuh ke sini, dia kaget, beliau kaget. Ternyata meskipun bukunya itu tidak seberapa, tapi tatanannya ada gazebo, ada ini, wah ini kok agak asik banget kalau dikembangkan. Akhirnya strategis. Akhirnya Bu Ida mau menerima bantuan buku. Nah, ternyata Bapak Sutrisman itu adalah pengurus Rotary Club cabang Magelang. Jadi Rotary Club Magelang itu baru mau mengadakan program pondok baca, 100 pondok baca se-Indonesia. Rotary Club itu sekali lagi Rotary Club itu kan yang di Magelang itu kebetulan lewat Pak Tresman itu melihat kondisi di sini langsung mengatakan bahwa ini cocok untuk menerima program Rotary Club. Ya, Rotary Club itu mendonasikan, menyumbang buku selama 5 tahun. Dan setahun itu kira-kira hampir 500 buku. Artinya 5 tahun dari Rotary saja kita dapat 2.500 buku. 2.500. Dan ketika saya mengatakan saya tidak menjawab apa-apa, saya hanya menjawabnya tawaran Bapak adalah jawaban mimpi saya. Saya hanya begitu. Saya tidak bilang iya, tidak bilang tidak, tapi tawaran Bapak adalah jawaban dari mimpi-mimpi saya. Akhirnya lewat Rotary itu saya mendapatkan buku yang ternyata bukunya itu luar biasa, mahal-mahal, bagus-bagus dan cocok sekali untuk anak-anak. Nah, itu dari Rotary Club. Jadi memang buku itu mahal. Tapi ternyata tidak ada yang mahal untuk Tuhan kalau Tuhan sudah berkehendak. Ya.